Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ini berbicara tentang bagaimana sebelum pelayanannya Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus sebagai manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang Bapa berikan kepadanya. Ketika dia dicobai, ketika Tuhan tampil mulai di kota-kota kecil wilayah Galilea, lalu dia memilih murid-muridnya, semuanya atas tuntunan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu melakukan segala perbuatan di dunia ini atas pimpinan Roh Kudus? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menyembah Dia, mengagungkan namanya. Haleluya. Kami mengasihi Allah perkasa, Allah mulia, Dia gunung batuku. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Allah yang layak disembah. Engkau Tuhan Yesus layak, hanya Engkau Tuhan. Kita maya syaralabo, kiara baralaba, kiara labaya syana. Yesus layak ditinggikan, Yesus layak diagungkan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Amin. 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 Terus bawa kami ya Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Menjelang zaman akhir ini, kami perlu Tuhan senantiasa. Supaya kami tetap melekat kepada Tuhan. Dalam keadaan, dalam segala musim dan waktu. Terlebih ketika ujian dan pencobaan itu kami alami. Semakin kami dekat kepada Tuhan,
maka kekuatan kami akan semakin besar untuk tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, jamah kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Matius pasal yang keempat, saudara. Perjanjian baru halaman sekitar halaman 4. Kita akan membaca 2 perikop terlebih dahulu, yaitu Yesus dicobai di padang gurun dan tampil di Galilea. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggiran atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perikop yang kedua, Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah saudara, dari apa yang kita baca ini kita akan melihat bagaimana mulainya Yesus itu melayani, tampil di depan umum. Tetapi sebelum hal itu terjadi, dia harus mengalami 2 step di dalam pelayanannya, yaitu diuji dan dicobai. Nah, pada pencobaan Yesus oleh iblis ini, ada upaya iblis untuk membelokkan dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Mari kita perhatikan saudara, bahwa dalam setiap pencobaan, Yesus itu tunduk kepada firman Allah dan bukan kepada keinginan iblis. Tadi ayat 4, ayat 7, ayat 10. Semua perintah iblis, tawaran iblis, cobaan yang iblis berikan kepada Yesus dijawab dengan firman Allah. Dari sini kita belajar bagaimana meneladani Yesus. Bahwa ketika ujian pencobaan itu datang, nomor 1 yang ada di pikiran kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menjawab setiap godaan, supaya kita bisa menolak setiap pencobaan dari iblis, tentunya kita harus memiliki firman. Nah, bagaimana bisa memiliki firman? Ya kita membaca, belajar. Seperti Bible study, seperti ini saudara. Tiap hari kita diberikan asupan makanan rohani, yaitu firman Allah. Bukan hanya untuk menguatkan kita ketika kita sedang berjalan dalam rencana Allah, tapi juga bisa melawan tipu daya iblis. Yesus sang firman itu menggunakan firman untuk mengalahkan iblis.
Oleh sebab itu, pelajaran yang pertama adalah pergunakanlah firman dalam setiap langkah hidup kita. Supaya apa? Supaya kita hanya menaati apa yang menjadi perintah Allah dalam hidup kita. Ini pengertiannya. Lalu kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami tawaran yang berasal dari iblis. Tujuannya ada dua. Ya, untuk apa, saudara? Menggagalkan misi Yesus. Menggagalkan misi Yesus untuk apa? Berkorban bagi penembusan dosa manusia. Sehingga apa? Iblis akan menjadi sosok penggagal dalam rencana Allah dalam diri Yesus Kristus. Tujuan yang kedua adalah bagaimana iblis pengen menguasai semua ciptaan Allah, ingin dikuasai iblis. Iblis begitu tahu kalau Yesus sampai genap melakukan apa yang Bapa perintahkan, selesailah kerajaan kegelapan itu. Hancurlah kerajaan iblis itu. Karena iblis tahu hanya Yesus yang sanggup. Makanya sebagai manusia, sekali lagi ya, sebagai manusia, iblis menggoda Yesus. Yesus sebagai manusia itu bisa dijangkau oleh iblis. Kalau Yesus sebagai Allah tidak mungkin lagi, saudara. Iblis tidak pernah mendekati Yesus sebagai Allah. Tapi sebagai manusia, iblis punya kesempatan untuk menggagalkan rencana Allah yang akan dijalankan oleh Yesus Kristus. Iblis memakai kesempatan pada saat Yesus lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dia memberikan sebuah tawaran. Sebab iblis mengira kalau Yesus lapar maka ia akan melakukan tindakan yang iblis harapkan. Yang dapat dimanfaatkan iblis itu sebagai pintu penaklukan kepada misi yang Yesus sedang lakukan. Ingat ya, iblis itu sang maha culas. Dia punya motivasi yang tinggi untuk menguasai dunia dan untuk apa? Menggagalkan misi Allah. Supaya manusia yang berdosa itu tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal lewat karya-karya Yesus. Berikutnya kita akan melihat, saudara. Peristiwa di padang gurun ini merupakan pencobaan sekaligus ujian. Ada dua, ya, pencobaan dan ujian. Pencobaan datangnya dari iblis, itu jelas sekali. Untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Menggagalkan pelayanannya. Sedangkan ujian yang Yesus hadapi itu berkenaan dengan kesetiaan dan ketergantungannya kepada Allah Bapa. Sebelum Yesus berkarya, maka ada dua step yang harus dilakukan. Dicobai iblis, ya, dan diuji oleh Bapanya. Sekali lagi, cobaan supaya dia jatuh, supaya gagal misinya. Tapi ujian itu melihat ketaatan dan ketergantungan Yesus kepada Bapa. Itu betul-betul kita bisa lihat. Sebab apa? Yesus sebagai manusia di dunia tidak akan bertindak kalau Bapa tidak memerintahkannya. Ini catatan penting. Sebagai manusia, Yesus harus tunduk, taat, bergantung kepada Bapa. Kita temui nanti, saudara, berapa kali Yesus bilang begini, waktuku belum tiba. Bapa belum nyuruh aku melakukannya. Nanti pada pasal-pasal berikutnya kita akan temukan itu. Ya, itu artinya bahwa betul-betul Yesus hanya mau melakukan, mau menindaklanjuti perintah Bapa kalau Allah sudah memberikan lampu hijau. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah begini. Semua aspek kehidupan kita, langkah-langkah hidup kita harus sesuai dengan perintah Bapa. Karena kalau Bapa memerintahkan, artinya itu waktu kita untuk bertindak. Dan kalau Bapa memerintahkan, Yesus memerintahkan, lalu kita bertindak, maka terjadi sebuah kolaborasi untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, pemulihan, keberhasilan, dan kemenangan. Yesus sudah memberikan teladan buat kita semuanya. Bagaimana walaupun dia punya karakter Allah sendiri dalam dirinya,
dia punya kuasa. Tapi kalau Tuhan Allah Bapa belum memerintahkannya, dia tidak akan berlakukannya. Sekali lagi ya, itu sebagai manusia. Yesus sebagai manusia harus tunduk, taat, bergantung kepada perintah Bapa. Wah, luar biasa pelajaran ini, saudara. Nah, mari kita pretelin satu demi satu, saudara, tentang 3 pencobaan dari iblis itu. Menanggapi tawaran iblis supaya merubah batu menjadi roti, yaitu pencobaan yang pertama, Yesus mengutip di dalam kitab Ulangan 8 ayat 1. Pernah kita pelajari itu. Ya, bahwa manusia ya, itu bukan hanya makan dari roti saja, tapi setiap firman Allah. Itu mengajarkan bahwa Allah berkuasa memberikan mana kepada umatnya. Artinya berkat yang membuat kita kuat karena makanan yang disediakan Tuhan itu berasal dari Bapa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana yang terpenting bagi kita adalah belajar percaya dan bergantung sepenuh hati kepada Allah. Sebab Dia yang memelihara. Dikatakan ya, manusia hidup bukan hanya roti saja, dari roti saja, tapi setiap firman Allah. Iblis dalam hal ini saudara sebenarnya kecele. Mengapa? Karena iblis menganggap laparnya Yesus itu hanya bisa diobati dengan roti. Iblis menyangka bahwa Yesus membutuhkan roti lebih daripada segala-galanya. Ya, secara fisik memang puasa 40 hari itu saudara, itu luar biasa. Menahan lapar ya. Banyak yang percaya bahwa Yesus hanya tidak makan tapi minum. Makanya yang dicobai adalah roti, artinya makanan. Tetapi sekalipun Yesus dalam keadaan lapar jasmani, Yesus dalam keadaan membutuhkan kekuatan badaniah untuk mengusir lapar ini. Dia perlu makanan. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang rohani didahulukan. Nanti yang jasmani akan ngikut. Nah, Allah Bapa terhadap Yesus, terhadap umat Israel, terhadap kita semuanya, anak-anaknya, Dia tidak pernah tidak memberikan makanan bagi kita semuanya. Jasmani Dia sediakan, rohani pun Dia berikan. Oleh sebab itu, utamakan hal-hal yang rohani terlebih dahulu. Maka nanti hal-hal yang jasmani akan mengikut kita. Ini pelajarannya saudara. Ya, kebutuhan rohani kita penuhi dulu, maka nanti kebutuhan fisik jelas Tuhan akan sediakan. Saya yakin dan percaya. Kalau kita mengutamakan yang rohani, ya, mengutamakan perintah Tuhan, maka Allah tidak pernah tutup mata untuk menyediakan kebutuhan jasmani kita. Ini pelajaran yang indah yang harus kita petik. Nah, terhadap pencobaan yang kedua, ya, Yesus itu mengutip firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 16. Tentang apa? Tentang Allah yang Allah yang mampu untuk memelihara umatnya dengan cara menjaganya. Ya, ketika Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, saudara, disuruh terjun dari atas, iblis mengambil firman dari mana? Mazmur 91. Akan ada malaikat yang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu Mazmur 91. Ada firman seperti itu. Engkau anak Allah, engkau dijaga oleh malaikat, maka terjunlah. Ya. Saya percaya kalau toh Yesus itu terjun, ya, pasti akan ditatang oleh malaikat Tuhan. Pasti. Karena dia anak Allah. Tetapi yang ditolak Yesus itu bukan karena dia tidak sanggup. Bukan karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi dia tidak mau melakukan perintah iblis. Oleh sebab itu, Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Sebab Allah berkuasa atas pemeliharaan, ya,
penjagaan, keamanan, keselamatan anak-anaknya. Namun, seorang pun tidak boleh menciptakan situasi tertentu. Termasuk apa? Membahayakan diri sendiri. Dan memaksa Allah untuk menolong dirinya. Misalnya begini. Ada firman Allah begini. Orang yang di dalam Tuhan punya kuasa. Toh misalnya dalam keadaan bahaya. Minum racun pun tidak akan binasa. Ini jangan diambil secara global, artinya oh kalau gitu kita minum racun kita nggak akan mati karena Allah berfirman seperti itu. Bukan seperti itu. Itu pada peristiwa bagaimana seorang penginjil, pembawa warta keselamatan, orang yang mewartakan kerajaan Allah di dunia ini, kalau dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terjepit, dipojokkan oleh situasi dan waktu, bahkan kalau harus minum racun sekalipun karena diracun orang, Tuhan akan bertanggung jawab. Bukan berarti semena-mena kita melakukan firman dengan cara apa? Membahayakan diri kita sendiri. Allah tidak menyuruh, Allah tidak memberikan kesempatan, tetapi kitalah yang melakukannya. Itu namanya mencobai Tuhan. Ini gak boleh. Apalagi ketika kita minum racun lalu kita, Tuhan tolong. Bukanlah firman-Mu berkata seperti itu. Itu namanya mencobai Tuhan. Nah, Yesus memberikan sebuah pelajaran buat kita semuanya. Sekalipun dia punya kuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikatnya. Sekalipun dia punya power untuk membawa malaikat menatang dia kalau dia terjun dari hubungan bait Allah. Tapi Yesus tidak melakukannya. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi dia tidak mau melakukan perintah iblis. Jadi iblis pakai ayat, kita juga harus pakai firman Allah. Tetapi ayat yang keluar dari mulut iblis tujuannya mencobai. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah itu menguatkan, mendidik, membimbing, ya, menciptakan, menyembuhkan, memulihkan. Makanya dari pihak iblis selalu judulnya apa saudara? Mencobai. Supaya Yesus kalah. Supaya Yesus tunduk kepada kemauan iblis. Ini pelajaran yang indah luar biasa. Nah, menanggapi pencobaan yang ketiga. Ketika apa? Iblis meminta Yesus untuk menyembah dia sekali saja. Nanti semua dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Jawaban Yesus pakai firman lagi. Saudara. Dari mana? Ulangan 6 ayat 13. Ketika iblis menawarkan kuasa, otoritas dan kekayaan instan kepada Yesus. Dengan syarat Yesus menyembah iblis. Yesus menolak dengan tegas. Sambil menekankan bahwa manusia hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah. Wow. Ini pukulan telak dari Yesus kepada iblis. Setelah itu saudara, iblis itu mundur. Dia sudah tidak mampu lagi untuk menggoda Yesus dengan cara menawarkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Iblis sudah tidak lagi mendekati Yesus dengan cara-cara menawarkan keagungan lahiriah. Nanti pada saatnya, iblis tetap akan pakai orang lain, pakai alat lain untuk mencoba Yesus lagi. Tapi pada pencobaan yang di padang gurun ini, Yesus menang atas kuasa iblis karena roh. Tadi di awal dengan apa? Yesus dibawa oleh roh. Jadi, kekuatan Yesus adalah pada rohnya. Mengalahkan iblis yang adalah roh, lewat apa? Kekuatan roh. Berpuasa itu menahan, bukannya lapar saja, tapi menahan keinginan pribadi, menahan kesombongan, menekan kepentingan pribadi. Ya, untuk apa? Memaksa dagingnya untuk takluk kepada rohnya. Maka ketika selesai berpuasa, Yesus dikuasai oleh roh Allah, dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Diuji dan dicobai. Dan hebatnya, Yesus menang atas ujian
dan pencobaan itu. Nah saudara, kalau Yesus menang atas pencobaan dari iblis, serta diuji oleh Bapaknya dalam ketaatan dan ketergantungan yang penuh kepada Bapa, maka Yesus yang sama yang pernah dicobai iblis ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ini pentingnya ketika Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Supaya apa? Bukan hanya kita menerima keselamatan kekal saja. Tetapi ketika kita menjalani hidup di dunia ini, entah itu cobaan atau ujian, kita sanggup memenangkannya. Sebab apa? Yesus bersama dengan kita. Saat sanktifikasi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Maka mengandalkan Yesus, melibatkan Yesus dalam segala segi kehidupan kita, itu membuat semua yang kita rancangkan, semua yang kita kehendaki, semua cita-cita kita selaras dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Lihat, selesai dari pencobaan, Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan, lalu malaikat itu melayani Yesus. Dan pada ayat yang ke-11 tadi, iblis meninggalkan dia. Ya, iblis meninggalkan Yesus karena iblis sudah tidak punya celah lagi untuk mencobai Yesus. Wow, ini pelajaran yang luar biasa. Itu yang pertama. Saudara. Yang kedua tentang tampil di Galilea. Nah, Yesus ini saudara, mendengar Yohanes Pembaptis itu di penjara. Bukan berarti Yesus itu takut, tidak. Ya, tidak. Tetapi keluarnya Yesus ya dari tempat dia dibesarkan ke Nazaret atau meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Kapernaum itu kotanya lebih kecil dari Nazaret. Tujuannya apa? Supaya menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Kemana dia? Ke wilayah Zebulon dan Naftali. Ini kota-kota yang ditinggali oleh bangsa-bangsa asing sebenarnya. Tadi katakan wilayah bangsa-bangsa. Ini kalau dalam bahasa Ibrani wilayah Goyim. Goyim itu orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi kalau orang-orang mau ke Yerusalem dari bangsa-bangsa lain, lewat wilayah utara Israel, itu biasanya mereka tinggal di luar Yerusalem. Kota-kota favoritnya adalah seperti itu. Nazaret, Kapernaum, Galilea. Itu wilayah bangsa-bangsa. Artinya orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak menjadi golongan orang-orang yang terpelajar seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi, ahli Taurat tinggalnya di Yerusalem. Tapi orang-orang yang tidak tergolong sebagai orang agamawi itu tinggalnya di luar Yerusalem. Biasanya ngumpul di mana? Wilayah Galilea. Dan disitulah Yesus tampil. Itu pelayanan pertama Yesus di dunia ini. Dia tinggalkan Nazaret, lalu ke Kapernaum. Di sana Yesus dapat menjangkau dan melayani lebih banyak orang. Dengan demikian apa? Injil akan tersebar secara luas dan lebih cepat. Kepindahan Yesus dari Nazaret ke Kapernaum ini merupakan penggenapan apa yang Yesaya katakan. Tadi dikatakan wilayah Zebulon dan Naftali akan melihat terang. Melihat tawaran keselamatan. Dalam hal ini tertulis dalam Injil Matius. Karena Matius ingin menegaskan bahwa pelayanan Yesus berkesinambungan dengan perjanjian lama. Lihat itu. Karena tertulis kan, Yesus tidak menghapus Taurat, tapi Yesus menggenapi. Nah, salah satu tugas penggenapan Taurat dalam nubuatan Yesaya di pasal yang ke-8 itu saudara. Yesus pergi ke Zebulon dan Naftali. Sekali lagi lihat, Yesus tidak melangkah atas kemauannya sendiri. Tapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia berkata, selama anak manusia di dunia ini tidak satu pun iota itu yod atau tanda baca paling kecil dalam alfabet Ibrani tidak akan dihapuskan sampai penggenapannya.
Jadi selama Yesus hidup dan melayani di dunia ini, dia menggenapi hukum Taurat. Dengan cara apa? Melayani bangsa-bangsa lain. Yang tidak tergolong sebagai bangsa pilihan, gak tergolong sebagai orang Yahudi, tetapi Yesus hadir ke dunia sebagai juru selamat umat manusia. Ini. Lalu perikop berikutnya tentang Yesus memanggil para murid-muridnya. Nah, ini adalah pelayanan pertama Yesus sebelum dia menjangkau banyak tempat. Dia akan memilih para muridnya. Ya, kalau kita baca di ayat 18 sampai 22, kita melihat bagaimana ada Simon Petrus, ya, ada Andreas, ya, saudaranya, ya, yang sudah lama berkenalan dengan Yesus, ya, sebagai penjala manusia. Lalu mereka ada juga Yohanes dan Yakobus. Mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Yesus untuk melebarkan kerajaan Allah. Dari sini kita belajar. Ketika kita mulai pelayanan, ketika kita mulai menjadi terang dan garam, maka kita harus penuh dengan roh. Supaya waktu kita diuji dan dicobai, kita tampil sebagai pemenang. Dan tugas kita bukan hanya kita menikmati keselamatan yang sudah kita terima, tapi tugas kita juga mewartakan terang, menjadi garam, supaya orang lain percaya kepada Yesus, menyembah sujud hanya kepada Yesus. Itulah misi Tuhan yang berikan kepada Yesus dan sekarang diberikan kepada kita semuanya. Pergi jangkau jiwa, menangkan jiwa-jiwa demi pelebaran kerajaan Allah lewat kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Dan itulah Matius pasal yang keempat. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami melihat bagaimana kemenangan Yesus atas pencobaan iblis. Karena Yesus walaupun sebagai Allah, tapi ketika turun ke dunia sebagai manusia, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Allah. Maka ketika diuji dan dicobai sekalipun, dia tampil sebagai pemenang. Setelah itu menjangkau jiwa-jiwa. Ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kami sebelum melangkah menjadi garam dan terang, kami harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apapun yang kami lakukan, entah menghadapi pencobaan atau ujian, kami tampil sebagai pemenang. Yesus memilih para murid-muridnya karena Yesus sedang berbagi kemuliaan. Yesus bisa saja melakukan sendirian, tapi dia mengajarkan buat kami, kalau kami unity, kami bekerja sama, maka hasilnya akan lebih besar daripada kami lakukan secara individu atau sendiri. Terima kasih Bapak, pelajaran yang luar biasa. Kami mau taat pada firman Allah, tunduk pada kehendak Allah, membaca, merenungkan firman Allah, belajar firman Allah dengan tekun, sabar, dan penuh perhatian. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.